Ya, di segmen terakhir ini kita mulai dengan mungkin closing statement ya dari pasangan Ridwan Kamil, Suswono terlebih dahulu. Bang Mulya silakan. Iya. Yang paling signifikan tadi dijual tanda kutip oleh pasangan Ridho. Disampaikan dari closing statement itu yang saya garis bawahi adalah pertama dikembalikan lagi ke nasihat orang tua. Bahwa ini Ridho ini berasal dari ridho orang tua juga. Mengingatkan agar jangan jumawa, kekuasaan itu merupakan titipan. Bahwa juga harus ingat yang dilayani itu adalah rakyat. Setengah idenya harus dari rakyat, setengah idenya harus merupakan ide-ide berani dari pemimpin. Pemimpin ini harus membawa ide-ide berani. Nggak apa-apa diketawain imajinasi, nggak apa-apa diketawain ngayal. Sensitif banget soal imajinasi itu ya. Oh, karena Indonesia jadi sebuah negara karena imajinasi pemimpin-pemimpin kita zaman dulu. Bung Karno, Bung Hatta, yang lain-lain. Tanpa imajinasi Indonesia nggak akan menjadi sebuah negara. Seperti disampaikan Bang Emil tadi juga. Tanpa imajinasi tidak ada IKN, tidak ada Batam, tidak ada kota-kota yang merupakan buatan manusia. Jadi seorang pemimpin tuh harus berani mengambil resiko, membawa visi walaupun resikonya dikatain orang, dihujat dan lain-lain. Tapi kalau itu memang visi yang bagus, itu harus diangkat. Ayo sama-sama tanggung jawab kita untuk sama-sama mengajak rakyat, yuk kita bikin. Oke, Bang Iksan silakan. Dari soal Pak Dharma Pengeruk, jadi garis bawahnya apa? Atau sudah digaris bawahi Mas Adi tadi barusan soal adab dan pandemi tadi? Ya, tentu saya berharap bahwa dengan debat tadi, apalagi kita punya pemilih ragu atau pemilih yang belum menentukan pilihan politiknya, bisa melihat argumen dari Pak Dharma dan Pak Kunwardana, dan kemudian bisa menjatuhkan pilihan kepada mereka. Mereka satu-satunya calon independen di pemilihan gubernur kali ini. Di seluruh Indonesia, mereka langsung mendapatkan amanah dari rakyat melalui pengumpulan KTP, bukan diusung oleh partai politik. Kami pastikan mereka akan menjadi pemimpin yang tidak punya kaitan dengan oligarki, dengan elit politik manapun, sehingga semua program yang mereka canangkan, yang mereka sampaikan tadi akan bisa tereksekusi. Jadi saya kira masyarakat Jakarta nggak perlu ragu, kita akui hasil survei kita belum signifikan, tapi sisa waktu ini jika undecided voter atau orang-orang yang belum menentukan pilihan politiknya bisa mengarahkan dukungan kepada Pak Dharma dan Pak Kunwardana, mereka akan bisa kompetitif sampai di hari pemilihan nanti. Prof. Zulfikar. Ya, Mas Indra, saya sudah melakukan penelitian di beberapa kota dan ada satu hal yang saya pelajari yang menjadi insight yang paling penting tentang kenapa sebuah kota itu bisa maju dan berkembang dan tumbuh dengan sehat. Apa itu? Yaitu leadership. Ya kan, mau kita bicara Tokyo, mau bicara New York, mau bicara London, Singapura, leadership itu yang paling menentukan bagaimana kota itu dikelola dan bagaimana kemudian kualitas hidup itu diperbaiki. Nah, saya melihat leadership yang ada pada Mas Pramono dan Bang Dul ini adalah sebuah kombinasi yang sangat ideal. Yang satu memiliki kemampuan teknokrasi, yang satu memiliki kapital sosial yang begitu besar dan mampu melakukan komunikasi yang lebih efektif ke masyarakat. Nah, kombinasi dua inilah yang menurut saya yang dibutuhkan Jakarta untuk melanjutkan segala perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir gitu. Dan saya kira disinilah titik penting kenapa Mas Pram itu adalah sosok yang paling tepat untuk baik, kita berpacu dengan waktu. Mas Adi Praetno sebagai penutup, silakan Mas Adi. Ya, tentu saja kita beruntung Pilkada 2024 di Jakarta tidak lagi mengunyah isu-isu politik identitas. Bahwa itu kita syukuri lah itu ya. Iya, bahwa antar elit yang dulu saling berseberangan, saling berkelahi, per hari ini mesra, anggap itu sebagai sebuah bonus. Meski harus diakui di bawah itu belum sepenuhnya selesai, karena bagi saya itu sangat brutal, karena isu-isu identitas itu kan menyentuh aspek emosional kita sebagai orang yang beragama. Beruntung di Jakarta kali ini tidak ada isu itu. Yang kedua, kalau membaca closing statement dari masing-masing calon, saya kira ingin menyasar dua hal. Pertama dari aspek psikologis dan persoalan nasionalitas. RK itu sangat kelihatan, ini ingat nasihat orang tua itu kan jelas. Segi psikologis yang sebenarnya ingin disentuh bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh hanya memperkaya diri, tapi dia harus mengayomi dan sebagian besarnya harus dikomunikasikan kepada rakyat. Pram lebih pada aspek rasionalitas bahwa ingin membuat bagaimana Indonesia jauh lebih maju, program-programnya disampaikan secara terbuka, termasuk Dharma Pangrekun saya kira melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh dua paslon. Dan itu tadi paling konsisten saya kira, bahwa apapun persoalannya di Jakarta, yaitu jangan lupa kuncinya adalah beradab. Oke, baik, terima kasih Mas Adi, Prof. Zulfikar, Bang Iksan, dan juga Bang Mulya atas waktunya malam ini membedah debat terakhir dari Pilkada
Jakarta 2024. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam live event debat ketiga Pilkada Jakarta 2024. Anda, warga Jakarta, tetap harus datang memilih siapa pilihan Anda pada tanggal 27 November 2024 nanti. Saya Indra Maulana undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.